kita bernyanyi. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kami mengingat, ya Allah, kasih setiamu di dalam bait-Mu. Seperti nama-Mu, ya Allah, demikianlah kemasyuran-Mu sampai ke ujung bumi. Tangan kanan-Mu penuh dengan keadilan. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, bimbing dan kuatkanlah kami dengan Roh-Mu, agar kami mendengar dan menerima firman-Mu. Teguhkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami menjadi baru dan kudus. Tolonglah kami, agar kami semakin percaya kepada anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, dan memperoleh hidup yang kekal. Amin.
Dengarkanlah hukum Tuhan yang tertulis dalam kitab Pengkhotbah pasal 12 ayat 13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Demikian hukum Tuhan, marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bangkit berdiri dan merendahkan hati untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah dan terimalah janji Tuhan
tentang pengampunan dosa-dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat sekalian duduk. Tunjukkan padaku kuasa darah-Mu, biarlah Roh Kudus membimbing aku terus. Tuhan datanglah padaku, jadikan aku anak-Mu. Dengan darah-Mu yang kudus, ku bagaikan salju bersih, sungguh bersih, sungguh bersih. Dengan darah-Mu yang kudus, ku bagaikan salju bersih. Tuntunlah hatiku dekat kepadamu, langkah dan hidupmu teladan bagiku. Tuhan datanglah padaku, jadikan aku anak-Mu. Dengan darah-Mu yang kudus, ku bagaikan salju bersih, sungguh bersih, sungguh bersih. Dengan darah-Mu yang kudus, ku bagaikan salju bersih. Dengarkanlah firman Tuhan epistel minggu ini yang diambil dari kitab Matius pasal 13, mulai ayat pertama sampai ayat 9. Saya akan membacakan untuk kita semua. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengurumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Serta gunung
jemaat diundang berdiri. Aku bernyanyi terus, memuliakan nama-Mu dengan segenap hatiku, memuji nama-Mu hingga Tuhan memanggilku, ku puji nama-Mu. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Selamat pagi saudara-saudara terkasih, selamat beribadah. Selamat datang untuk Amang Pendeta H. Papahan, karena nggak boleh disebut namanya. Marilah kita membaca warta jemaat yang ada pada kita masing-masing atau barangkali dari ada melalui kiris ya. Warta jemaat pada minggu ini, nama topik adalah Minggu ke-6 Dung Trinitatis. Dalam bahasa Batak, pangaramoton nidibata tu bangsana pinilitna, pemeliharaan Allah bagi umatnya. Persembahan hari ini Minggu 16 Juli, kita akan menyerahkan persembahan dalam satu amplop ke depan setelah khotbah, amplop untuk huria pembangunan kantor pusat HKBP. Berita Dewan Marturia. Pada hari Senin 17 Juli 2023 pada pukul 6:30 bertempat di gereja akan dilaksanakan ibadah dan untuk bulan Juli di gereja dengan tema Sitongdo Jahoba di Saluhut Pambehenana, atau dalam bahasa Indonesia Allah setia dalam seluruh jalannya. Khotbah dipimpin oleh Sintua RSP Panggabean. Seluruh jemaat diundang untuk mengikutinya. Selanjutnya, seksi pendidikan, pemberian sertifikat jemaat berprestasi. Pada hari Minggu 30 Juli di ibadah pukul 10 akan diberikan sertifikat jemaat berprestasi mulai tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi atau mahasiswa. Seluruh jemaat yang telah menyerahkan hasil belajar diundang untuk menghadirinya. Selanjutnya, pada hari Selasa 18 Juli, setelah sermon Parhalado, akan dilaksanakan evaluasi program dan anggaran semester pertama. Seluruh Parhalado Partohonan wajib mengikutinya. Sakramen Baptisan Kudus. Pada Minggu 20 Agustus di ibadah jam 10 WIB akan dilayankan sakramen baptisan kudus bagi jemaat yang ingin membawa anaknya untuk mengikuti sakramen baptisan kudus. Dapat mendaftarkan dengan membawa fotokopi akte lahir anak, akte menikah orang tua, kartu keluarga, dan surat pengantar dari Sintua sektor ke kantor gereja.
pembukaan pendaftaran katekisasi CD tahun ajaran 2023-2024. Gereja membuka pendaftaran bagi jemaat yang akan mengikuti katekisasi sampai dengan tahun ajaran 2023 sampai 2024. Jemaat yang akan mengikuti belajar CD dapat mendaftarkan diri ke sekretariat dengan membawa fotokopi akte lahir anak, akte baptis, kartu keluarga, dan surat pengantar dari Sintua sektor masing-masing. Pada hari Senin 17 Juli 2023 pukul 10 bertempat di HKBP Sumedang Resort Bandung Riau akan diadakan konven pelayan full timer bersama keluarga HKBP Distrik 18 Jabar Tengdie, Pendeta Burhan Sianturi dan Pendeta Vandalen Gultum beserta keluarga turut mengikutinya. Rapat Perpendeta HKBP Distrik 18 Jabar Tengdie pada hari Senin sampai Selasa 24-25 Juli di MG Setos Hotel Semarang, Jalan Inspeksi, Kembang Sari, Kecamatan Semarang, Jawa Tengah akan dilaksanakan rapat pendeta HKBP Distrik 18 Jabar Tengdie dengan tema HKBP proaktif menghadirkan kebaikan Allah bagi semua. Pendeta HKBP berkomitmen memperbaharui diri untuk profesional menghadirkan kebaikan Allah dalam semua aras pelayanan HKBP tanpa diskriminasi dan rasis. Pada hari Minggu 23 Juli di ibadah pukul 10 WIB, gereja kita menerima kunjungan gerejawi dari KOR Jemaat WIK 7 HKBP Jati Asih. Rombongan sebanyak 50 orang dipimpin oleh Pendeta Eldarton Simbolon. Selanjutnya ucapan selamat bagi yang berulang tahun. Ada beberapa nama di sini. Kami minta kalau ada yang berulang tahun untuk berdiri karena kita akan membacakan kado berupa kata firman Tuhan untuk yang berulang tahun pada minggu ini, tertulis dari 1 Korintus 1 ayat 5, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Terima kasih Amang, silakan duduk. Semoga sehat-sehat, lancar semuanya. Amin. Selanjutnya kita akan mendengar keuangan pada minggu hari ini, minggu ini berjumlah 16.400.026 rupiah, sedangkan Huria menerima 7.243.950 rupiah, sentralisasi 8.346.250 rupiah, dan untuk pembangunan berjumlah 535.800 rupiah. Demikianlah kita mendengar dari Warta Jemaat. Selanjutnya kita akan bersatu untuk berdoa. Ya Tuhan, pada kesempatan ini perkenan kami memuji dan mengucap syukur atas segala berkat-Mu sehingga kami berkesempatan mengikuti kebaktian minggu di gereja-Mu ini maupun di rumah kami masing-masing melalui live streaming. Dalam kesempatan ini kami memohon agar kiranya Tuhan memberkati pemerintah negara kami mulai dari presiden sampai jajaran paling rendah agar dapat memimpin bangsa dan negara kami terutama menghadapi gelombang dinamika sosial maupun politik yang mungkin terjadi menjelang pemilu 2024. Kami juga memohon agar kiranya Tuhan memberikan kesembuhan
kepada seluruh jemaat-Mu yang terkasih melalui tangan dokter dan para medis maupun obat-obatan dan makanan dikonsumsi, dan secara khusus kepada Nyonya T. Butar-Butar Boru Sitanggang, Amang SR Sibarani, Nyonya S. Pinayungan Boru Hutapea, Amang C. Hutajulu, Nyonya RS Sihombing Boru Pasaribu, Nyonya F. Simanjunta Boru Hasibuan, Nyonya S. Sinaga Boru Tamba, Nyonya Sitorus Boru Tambun, Nyonya TS Lumban Tubing, Utauruk Boru Lumban Tubing, Nyonya M. Nenggolan Boru Siburian, Nyonya L. Sihombing Boru Simanjunta, Amang M. Simbolon, Nyonya Tampu Bulun Boru Samosir, Amang D. Pakpahan, Inang Sintua Nyonya Pakpahan Boru Tampu Bulun, Amang A. Manulang, Inang Nyonya R. Silalahi Boru Manurung, Nyonya T. Sirait Boru Gurning, Nyonya P. Manulang Boru Silaen, Amang Sintua KM Panggabean, Nyonya Sintua CL Situmorang Boru Pakpahan, Amang Insinyur JPM Togatorok, Inang Nyonya Huta Barat Nyonya Siregar, dan Inang Serait Boru Nainggolan yang sedang pemulihan di rumah maupun yang sedang dirawat di rumah sakit. Demikian juga anak kami Timothy Simbolon, agar kiranya semakin lancar berkomunikasi. Kami juga memohon kiranya Tuhan juga memberikan berkat-Mu kepada keluarga jemaat-Mu yang merindukan anak, maupun kepada anggota jemaat-Mu yang belum memperoleh teman hidup, serta pekerjaan yang sesuai kepada anggota jemaat-Mu yang saat ini mendambakannya. Kami juga memohon berkatilah pelayanan pendeta Inang Luspida Boru Simanjunta sebagai uluan Huria yang baru di HKBP Persiapan Lembang, agar kiranya saya pelayanan gereja-Mu di Lembang semakin berkembang. Kami juga memohon berkat-Mu kepada permingguan HKBP Sumedang, kiranya dapat berkembang ke arah yang sesuai dengan keinginan Tuhan saja. Kami juga memohon berkat-Mu kepada seluruh para ladu HKBP Bandung, Reformanda, baik tahbisan maupun non-tahbisan dalam segenap kegiatan dan pelayanannya, serta para petugas IT dan multimedia yang menyelenggarakan live streaming melalui saluran YouTube dan Facebook, maupun pegawai, petugas satpam, dan office boy. Kiranya Tuhan juga memberikan berkat kepada Amang Pendeta Horas Pakpahan yang sebentar lagi akan menyampaikan firman-Mu. Kami juga memohon agar kiranya Tuhan memberkati segenap jemaat-Mu, baik punggungan kategorial, punggungan sektor, keluarga maupun pribadi lepas pribadi, dalam berbagai pekerjaan maupun kegiatannya dimanapun mereka berada. Ya Tuhan, Tuhan yang Maha Pengasih, masih banyak hal yang akan kami mohon kepadamu, namun belum terucap secara langsung dalam doa ini. Kiranya Tuhan menggenapi dan menyempurnakannya. Kami panjatkan doa ini atas nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ampuni dosamu,
Tuhanmu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiranmu. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom. Horas. Salam Reformanda. Masih haholongan. Salam Reformanda ini saya tiru ketika saya sudah pindah dari sini ke Kertanegara, namun saya sebutkan bukan Masih Haholongan tapi Marpakirimon. Jadi waktu saya khotbah, setiap khotbah di Kertanegara saya katakan salam Kertanegara, Kertanegara mengatakan Marpakirimon, Marpakirimon Kertanegara. Jadi saya tiru dari Reformanda ini. Untuk tangan dulu untuk Reformanda ya. Yang baik itu patut untuk ditiru ya. Saya datang dari Kertanegara Semarang, rupanya dengan istri dan rupanya juga ada anggota jemaat Kertanegara yang hadir juga sudah berada di Bandung saat ini, keluarga Pak Pahan. Coba dulu abang berdiri. Ini warga Kertanegara juga ini. Ya, ya. Namun sekalipun masih warga Kertanegara, dia sudah bertugas di Bandung ini. Mudah-mudahan nanti dia berkenan masuk menjadi anggota jemaat Reformanda ini. Masih saya tahan anggota surat pindahnya. Apakah dia pilih Reformanda, pilih apa nanti? Amang ini bertugas dari Kodam 4 di Penogoro, ditugaskan ke Bandung ini di Dendema ya, Dendema. Salinai, saat matabe nami, keluarga dengan Inang, nanti enggak diperkenalkan marah juga baru manurung ini. Ya, dengan Inang dan jemaat kita yang ada di AKBP Kertanegara, saya beritahukan memang saya ke Bandung ada tugas dan memang besok untuk konven ya. Nah, itulah dulu perkenalan singkat dari kami dan sapaan selamat hari Minggu bagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Salinai, salam Reformanda. Masih haholongan. Jemaat yang berkasih-kasihan dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini tertulis dari kitab Mazmur. Mazmur pasal 65 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Mazmur 65 ayat yang pertama hingga yang ke-9. Demikian firman Tuhan, sabda hidup menyapa kita sekalian. Nyanyian syukur karena berkat Allah. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud nyanyian. Bagimulah puji-pujian di Sion ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nazar. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup karena bersalah. Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan Engkau menjawab kami. Ya Allah yang menyelamatkan kami, Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatan-Mu, sedang pinggang-Mu berikatkan keperkasaan. Engkau yang meredahkan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya dan kegemparan bangsa-bangsa. Sebab itu orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizat-Mu.
tempat terbitnya pagi dan petang kau buat bersorak-sorai. Demikian sabda hidup firman Tuhan menyapa kita sekalian. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sungguh firman Tuhan hari ini mengajak dan meyakinkan kita. Atau kalau saya tarik untuk diri saya pada saat ini, bahwa sungguh firman Tuhan hari ini mengajak dan meyakinkan saya, mudah-mudahan juga itu bisa mengajak dan meyakinkan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian untuk datang kepada Tuhan di dalam kehidupan ini. Dan datang kepada Tuhan itu antara lain untuk memuji Dia dan menyampaikan seruan kita. Mungkin banyak alasan kita untuk datang kepada Tuhan, tapi satu hal yang dikumandangkan firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini, datang kepada Tuhan untuk memuji Dia dan menyampaikan seruan hatimu. Pemazmur yang mendahului kita mengalami apa yang dia tuliskan dalam firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini, memberi jaminan bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, kita pasti tidak akan kecewa. Amin. Sekali lagi saya mau katakan, ketika Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian datang kepada Tuhan, kita tidak akan kecewa. Karena apa? Karena Tuhan itu adalah pribadi yang peduli kepada semua ciptaannya. Terlebih kepada orang-orang yang memang mau datang kepadanya. Jadi Dia akan mendengar kita dan kita tidak akan pernah kecewa ketika kita datang kepadanya. Memang dari firman Tuhan yang kita baca dan yang kita dengarkan bersama-sama tadi, kita bisa inventarisir ya, apa yang menjadi alasan mengapa kita datang kepada Tuhan. Disebutkan tadi untuk meyakinkan kita, disebutkan Tuhan itu adalah tempat puji-pujian di Sion. Ini dalam arti khusus, Dia memberitahukan tempatnya, agar kita tahu di mana kita mau datang kepadanya. Ini tempat khusus itu. Sekalipun memang kita paham, kita ketahui, Dia juga ada di semua tempat. Dan dari semua tempat, kita bisa juga datang kepada Dia. Tapi ada tempat khusus yang Dia hadir, yang Dia bertahta di dalamnya, yang Dia juga berkenan menerima orang. Ibarat tuan rumah yang berkenan menyambut tamu-tamunya yang datang dan mendengar tamu-tamunya yang datang menghadap tuan rumah itu. Lalu diberitahukan firman Tuhan yang kita dengar dan baca ini juga, tak kala kita datang kepada Dia, kalau ada kita berjanji yang sebelumnya, janji-janji kita itu tidak kita lunaskan, tidak kita penuhi, ya Dia juga bisa memperbaharui. Atau ketika janji-janji yang kita ungkapkan dalam kehidupan kita kepadanya belum kita lunasi, ya Dia juga berkenan menerima. Disebutkan tadi itu tempat orang membayar nazar. Dan yang lebih spesifik lagi disebutkan oleh pemazmur ini yang sudah mengalami terlebih dahulu pengalaman datang kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu tempat orang menyampaikan keluhannya dan Dia mendengar keluhan setiap orang yang datang kepadanya. Dan sekaligus juga Dia adalah tempat orang yang mau mengaku dan bermohon di dalam kehidupannya. Jadi itulah Bapak Ibu beberapa alasan disebutkan pemazmur yang menyapa kita pada pagi hari ini untuk kita jangan ragu datang kepada Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Karena Dia adalah pribadi yang peduli kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian.
Karena itu dari firman Tuhan yang kita baca atau yang kita dengarkan ketika saya baca tadi, bagi kita ada beberapa hal yang patut untuk kita perhatikan. Dan mudah-mudahan setelah kita perhatikan itu bisa mewarnai perkataan kita, sikap kita, dan hidup kita. Pertama, ini mempertegas kita, ya sekalipun mungkin kita sudah tahu tapi perlu dipertegaskan, perlu diingatkan karena bagaimanapun juga kita ini dalam makhluk yang terbatas yang kadang-kadang ingatnya itu bisa lupa, begitu ya. Nah, sini memberitahukan bahwa Tuhan ada di setiap tempat, memberitahukan keberadaan Tuhan, dan Tuhan juga ada di tempat yang khusus, ya, dan memberitahukan tentang sifat Tuhan itu kepada kita. Itu yang pertama. Nah, ini mau memberitahukan kita tentang keberadaan Tuhan dan sifat Tuhan. Atau lebih jelas bisa saya katakan untuk mengingatkan ulang pengetahuan kita akan Tuhan itu. Jangan-jangan karena dunia ini, karena kesibukan kita menjadi lupa. Lalu enggak salah kalau diingatkan. Dan orang yang mengingatkan itu menunjukkan karena dia cinta, karena dia kasih. Itu yang pertama, mau diingatkan di sini. Mengingatkan saya, mengingatkan Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian tentang keberadaan Tuhan. Di satu tempat yang khusus yang boleh kita katakan gereja. Yang pada saat-saat tertentu kita harus datang kepadanya. Yang juga di semua tempat. Dan sekaligus memberitahukan tentang sifat-sifat Tuhan itu. Sehingga ketika kita tahu sifatnya, kita berani datang menghadapnya. Pengetahuan kita mengetahui bahwa Tuhan itu omnipresent, hadir di semua tempat. Tapi di samping omnipresent dia juga menyatakan diri di tempat khususnya. Jadi bersyukurlah kita kalau memang pada hari Minggu ini atau setiap hari Minggu kita memberikan waktu kita untuk datang kepadanya. Dan memang ada yang spesial pasti akan terjadi di dalam kehidupan kita ketika kita datang ke bait-Nya yang kudus ini, ke tempatnya yang spesial ini. Lalu di situ juga dia memberitahukan kita Bapak Ibu saudara-saudara sekalian bahwa dia sudah ada. Dia sudah ada dan sekaligus akan ada bagi kita. Kapanpun kita mau datang menyapa dia atau menemukan dia. Ini mau memberitahukan kepada kita tentang keberadaannya yang adalah Alfa dan Omega. Yang sudah ada, yang menanti Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, yang juga akan ada, tak kala kita mau datang, dia juga akan datang. Karena itulah keberadaannya dan sifatnya yang mau mendengar keluhan kita. Yang sifatnya yang mau menerima kita apa adanya. Jadi ini satu sifat yang sungguh luar biasa dari Tuhan itu akan kita. Bahkan sejatinya ketika kita menjauh dari Dia, Dia menanti kita. Ibarat kita menjauh dari Dia, Dia mengamati punggung kita yang menjauh. Kapanlah anakku ini, boruku ini berbalik. Itu ibarat dalam cerita anak yang hilang, ya. Disebutkan di situ ketika anak yang hilang itu sadar akan perilakunya, dia berbalik dan rupanya tak kala ketika dia berbalik itu bapaknya itu yang menanti dia senantiasa ke arah kepergian anaknya yang hilang itu telah melihat dia berbalik. Seperti itulah gambaran Tuhan menanti Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian di dalam kehidupan tak kala kita dibuat dunia ini, dibuat persoalan-persoalan di dunia ini menjauh dari Dia.
Bahkan dalam firman Tuhan yang kita baca dan dengarkan bersama-sama tadi, dia juga sebenarnya telah memberitahukan setiap orang yang menerima dia terpilih di dalam kehidupannya. Dan sekaligus juga dia akan mengutus orang yang dia pilihnya itu. Inilah yang pertama harus kita ketahui, dan kalau boleh saya katakan lagi, jangan hanya untuk diketahui, mari kita lakukan di kesempatan yang masih diberikan Tuhan kepada kita semua, kepada saya, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Gimana parjulu ate? Naneng dohonon ni turpukon tuhita. Nah, ini memberitahukan saya, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, tentang keberadaan Tuhan yang bisa kita temukan secara khusus di mana dia berada, di mana dia bersinggah sana, tapi juga di semua tempat itu adalah singgah sananya. Namun saya katakan dari itu tempat umum. Ya, kita bayangkan kan lebih enak kalau kita bertemu di tempat khusus daripada di tempat umum gitu. Jadi di sini pemazmur mengajak kita, orang-orang yang spesial di hadapan Tuhan, untuk memang spesial datang bertemu dengan Dia di tempat yang khusus itu, seperti gereja atau seperti tempat-tempat rumah-rumah doa yang kita bangun di dalam kehidupan kita. Yang kedua, nats ini memberitahukan kita tentang orang-orang yang datang dan mendengarnya. Ya. Memberitahukan kita tentang orang-orang yang datang dan mendengarnya akan memperoleh apa yang mereka inginkan. Diberitahukan oleh nats ini bahwa ketika kita datang kepadanya dalam pengakuan sebagai orang yang bersalah, tanpa reserve dia menerima pengakuan kita. Dan bukan hanya itu aja, dia juga akan melupakan. Kalau umumnya manusia datang minta maaf kepada yang salah datang kepada yang benar itu, mungkin ada syarat-syaratnya. Di samping ada syarat-syaratnya, ya mungkin hanya mengampuni. Tapi Tuhan, tempat kita datang untuk mengaku pelanggaran-pelanggaran kita itu, Dia akan mengampuni kita dan melupakan pelanggaran-pelanggaran kita itu. Luar biasa Tuhan kita ini. Molohita mungkin Holan mengampuni dope alai dang olo, saat dope tu na melupakan. Ya. Mudah-mudahan kalau ada Bapak Ibu yang sudah sampai kepada satu paket itu, terhadap orang-orang yang bersalah, yang mengaku datang kepadanya, dia sudah mampu satu paket mengampuni dan melupakan. Ya. Itu satu paket yang harus dikehendaki Tuhan untuk kita berikan. Lalu diberitahukan dalam nats ini juga, kalau kita baca dengan teliti tadi, bahwa orang-orang yang datang kepadanya akan berbahagia dan dikenyangkan dengan segala yang baik. Molo dapoti ta dosongoni amang inang. Wahasa maul hitarotu ibana. Kalau itu yang kita dapatkan, diberitahukan firman Tuhan hari ini kepada kita, mengapa kita tidak mau datang lagi kepada Dia? Mengapa kita tunggu-tunggu waktu lagi datang kepada Dia? Mengapa kita tidak serius datang dan berhubungan kepada Dia? Itulah tadi saya katakan perlu diingatkan senantiasa, karena banyak hal dalam kehidupan ini yang melupakan ingatan kita, yang melupakan pengetahuan kita. Ala ini perlu situ tuh akasi pengon unang marna loja akan tua-tua pengoton akan akonna unang marna loja akan tumua pengoton akan poso asa unang
lupa dia kana niingotna, supaya jangan lupa akan hal-hal yang diingatnya, terlebih akan hal-hal yang baik. Memang perlu saya garis bawahi, ketika kita datang kepada Tuhan, tidak otomatis apa yang kita harapkan itu akan terjadi. Bukan seperti memakan cabai, ketika kita makan langsung terasa. Sekalipun memang bisa saja terjadi seperti itu. Tidak mustahil ada yang seperti itu. Tapi secara umum, ya ketika kita datang kepada Dia, memang persoalan itu masih ada, beban itu masih ada, tapi di dalam hati kita, dalam pikiran kita, telah ada satu kekuatan yang menolong kita untuk bisa mengatasi, mengangkat beban itu dalam kehidupan kita. Telah ada satu petunjuk yang hadir dalam hidup kita untuk bisa mengatakan persoalan, beban akan dapat saya kalahkan, saya menangkan di dalam kehidupan ini. Di mana dua hon amang inang kang pinaribot naneng lumba honon ni turpukon tihita. Yang kedua yang mau diingatkan firman sabda hidup ini bagi kita sekalian. Yang ketiga, nats ini lebih spesifik memberitahukan kepada kita, kepada saya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, bahwa ketika kita datang kepadanya, memberitahukan kita bahwa kita ini adalah orang-orang yang sebenarnya telah dipilih dan diutusnya. Lalu ketika kita datang kepadanya, itu juga akan mempertegas, mengingatkan bahwa kamu sebenarnya adalah orang-orang yang sudah terpilih. Dan sekaligus juga mau mengingatkan bahwa Tuhan itu bukan hanya sampai memilih, tapi juga Dia meneruskannya sampai mengutus kita. Jadi tak kala kita datang, Dia akan menerima kita, lalu ketika terjadi persekutuan, Dia juga mengingatkan kita, kembalilah sebagai orang yang sudah saya utus, melanjutkan pilihan yang terjadi di dalam dirimu. Orang yang datang kepadanya menjadi orang yang dipilih dan diutus. Atau lebih sederhana mau saya katakan, ini bentuk penerimaan Tuhan akan diri kita, akan siapa kita, dan sekaligus juga untuk memperbaharui kita, memperlengkapi kita dalam pengutusannya kembali ke dalam kehidupan kita menjadi orang-orang yang telah diperbaharui olehnya. Sianggia man non adong tahilala dung marsaur kita dok tuhata adong jumpa kita naik baru. Itu menjadi satu tolok ukur bahwa pertemuan kita dengan Tuhan itu terjadi atau tidak. Ini menjadi ukuran yang sederhana Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Tak kala tidak ada pembaharuan kita rasakan dalam kehidupan kita setelah kita beribadah, ini menjadi ukuran. Terjadikah persekutuan yang benar itu di dalam kita dengan Dia atau tidak? Atau hanya sebagai suatu formalitas, tradisi saja. Dan pasti pribadi-pribadi kita yang hadir di sini tidak menginginkan hal seperti itu. Saya sendiri tidak menginginkan hal itu terjadi kepada Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Mudah-mudahan setelah kita mendengar firman Tuhan ini memang ada pembaharuan, ada perubahan. Jangan dulu diukur banyak atau tidaknya, tapi ada dulu kita rasakan perubahan, pembaharuan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau tadinya suka menceritakan orang yang jelek-jeleknya, coba ganti yang baik-baiknya, gitu kan? Coba ganti. Kalau tadi berdoanya hanya satu kali, nah sekarang tingkatkan dulu, gitu. Yang bisa-bisa kita lakukan aja dulu. Dan kalau kita sudah biasa dalam hal-hal yang kecil, maka dalam hal-hal yang besar pun pasti kita akan bisa. Gitu. Dan firman Tuhan ini juga mengatakan, berbahagialah engkau ketika engkau datang kepadanya. Di dalam bahasa aslinya
Berbahagia itu, makario itu juga diterjemahkan beruntung. Jadi bukan hanya aspek spiritualnya, ya, tapi juga aspek jasmaninya terjadi kegembiraan ketika orang datang kepada Tuhan. Dan memang itu tidak terpisahkan. Gitu. Makanya ada terjemahan makario itu berbahagialah juga diterjemahkan beruntung. Beruntung juga bisa dalam hal jasmani atau materi orang yang datang kepada Tuhan itu. Itulah yang kita terima diberitahukan nas ini. Ya, ketika kita datang kepadanya secara khusus di tempatnya yang kudus di gereja ini. Dan bisa juga di tempatnya yang umum ya, karena dia adalah omnipresent. Napa paton napar budi asonang pagajakun narohamuna teh. Yang dohonan diturpukon tu hita. Mengajak kita untuk hidup berbuah dan menjadi berkat. Saya ambil ini dari epistel kita tadi. Yang dibacakan Amang Hutasoid, epistel kita tadi sungguh baik. Di ayat yang terakhir dari epistel kita tadi itu ada kalimat, siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Hamu namar pinggol hamuma hatai. Epistel kita tadi berbicara tentang perumpamaan menaburkan benih. Ada 4 tempat benih itu. Pertama di pinggir jalan, kedua di tempat yang bebatuan, ketiga di semak belukar, keempat di tempat yang baik. Saya berani katakan firman yang kita dengar tadi itu ibarat benih yang ditaburkan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Jadi ibarat benih, firman Tuhan ini ibarat benih yang pada saat ini juga ditaburkan kepada saya, kepada Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Yang menjadi pertanyaan, kira-kira benih yang disaburkan firman Tuhan yang kita dengar pada saat ini, ibarat benih yang ditaburkan itu, di tempat manakah dia pada hidup kita? Apakah di tempat yang bebatuan, yang kita tahu itu tidak akan lama, karena akan ada burung yang memanggutnya. Atau di tempat yang bebatuan, yang tanahnya sedikit, tumbuh, tapi karena tidak berurat, dia akan mati seketika. Atau di tempat semak belukar, yang sama-sama tumbuh, tapi karena tindihan belukar itu, dia tidak dapat bertumbuh. Atau di tanah yang baik, yang dapat menghasilkan 100 kali, 60 kali, dan 30 kali. Bapak Ibu lah yang mengetahui benih firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini, di ibarat tempat mana dia bagi diri kita pada saat ini. Dan pasti kalau ditanya sebagai pribadi orang percaya, atau keinginan Tuhan yang memberikan pertanyaan itu kepada kita, menginginkan agar benih itu jatuh di tempat tanah yang baik. Kita ini adalah tanah yang baik yang nantinya akan menghasilkan buah 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Caranya hamu namar pinggol hamu mahatai lapatan ni aha manginang akang ipinari buat saluhuna. Apakah arti firman Tuhan yang mengatakan siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar. Itulah sebabnya kalau kita perhatikan dalam liturgi kita, ketika pembacaan firman Tuhan itu, pembaca firman mengatakan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan memperhatikannya. Martua mah halak natu mangun hatan di depata jala no peopsa. Artinya firman Tuhan yang kita dengar itu tidak simpan di otak saja atau di hati saja, tapi juga kita hidupi di dalam kehidupan kita. Dan tak kala itu terjadi, maka berbahagia itu given langsung, terjadi langsung.
Seperti saya katakan, terjemahan berbahagia itu adalah berbahagia dalam arti spiritualnya, tapi juga sampai kepada aspek jasmaninya. Disungguli trupukon parpudi hita, asa tatangihon hatani debata, jala tahanguluhon. Dan untuk itu Tuhan telah mengutus rohnya kepada kita. Saat ini kita telah masuk kepada Minggu Trinitatis yang ke-6. Sebagaimana Bapak Ibu Saudara-saudara tahu bahwa Minggu Trinitatis itu adalah minggu saat-saat kita melaksanakan tugas yang telah disampaikan Kristus kepada kita. Dan sebagai bukti kita adalah orang yang dipilih dan diutusnya, dan dia akan menyertai kita, menyertai Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian sampai akhir zaman. Dan untuk jangan takut ketika kita sambut bahwa kita adalah orang yang dipilih dan diutus, dia juga akan menyertai kita dan memperlengkapi kita untuk tugas pemilihan dan pengutusan itu. Atong tatangyom mahatani dipata, tapinggol mahatani dipata, na sahat tuita dobason, jala tahanguluhon, marhite pandonganion ni tod di perbadia, melalui penyertaan pimpinan Roh Kudus di dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami, agar kami tangkap dan kami pergunakan untuk mewujudkannya di dalam hidup kami, di mana kami akan segera datang kepadamu dan menerima berkat-berkat yang akan kami terima ketika kami datang dan bersama dengan Engkau. Kami berterima kasih kalau Engkau mengingatkan kembali akan pemilihan dirimu atas kami dan pengutusanmu kembali atas kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong kami Tuhan untuk mengingat ini terus, sehingga kami dapat berbuah, berguna dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk jemaat yang sakit, Tuhan lawat dan Tuhan jamah dan Tuhan menangkan mereka menerima kenyataan itu, dan sekaligus juga tidak menggoyahkan iman pengharapan kasih mereka kepadamu di tengah-tengah kondisi real mereka. Terkhusus juga keluarga yang merawat menjaga. Tuhan berikan kesehatan dan sukacita. Kami juga berdoa untuk rencana-rencana yang ada dalam diri kami, pribadi lepas pribadi, begitupun dengan rencana gerejamu ini. Biarlah Tuhan menyertai. Bahkan kami terbuka untuk menerima campur tangan Tuhan, intervensi Tuhan dalam rencana kami. Karena dengan demikian, rencana itu pasti akan berkenan dan menjadi sukacita bagi kami. Biarlah nanti selepas kami selesai beribadah, ibadah formal kami ini, ibadah sejati kami tetap terjadi dalam kehidupan kami, di mana kami telah diperbaharui di dalam iman, pengharapan, dan kasih kami kepadamu. Terpujilah Tuhan namamu kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita puji Tuhan sambil kita mengumpulkan persembahan kita kepada Tuhan. Yang menciptakan langit, bumi dan isi
nyanyikan amin haleluya, 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 nyanyikan amin haleluya. Mari puji Tuhan Allah kita, amin haleluya. sungguh besar kasih setia pada kita. Amin haleluya. Mari hidup dengan rukun dalam Tuhan. Amin haleluya. Di dalam rumah tangga Tuhan Allah kita. Amin haleluya. Nyanyikan 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 amin haleluya. Muliakan Tuhan Allah kita, amin haleluya. Dia benar dan maha kuasa selamanya, amin haleluya. Dan agungkan nama Tuhan maha kuasa, amin haleluya. Yang maha baik, adil dan setia, amin haleluya. Nyanyikan 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 amin haleluya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua. Nyawa juga
kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.